Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 semester 7 mata kuliah pemodelan matematika yang terdiri dari Yugesti Ayunda, saya sendiri, Tanti Susanti, dan Jeffrey Lupianto. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama ada definisi, kedua siklus pemodelan matematika, ketiga tujuan, fungsi, dan manfaat, keempat keuntungan penggunaan model, yang kelima kriteria model, keenam prinsip pemodelan matematika, ketujuh langkah konstruksi model matematika, dan yang terakhir kedelapan yaitu contoh pemodelan matematika. Baiklah, langsung saja kita ke sebab yang pertama. Di sini ada definisi. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi model. Secara umum, model adalah representasi yang memuat struktur esensial, struktur penting atau pokok dari suatu objek dalam dunia nyata. Sedangkan secara khusus, model adalah suatu representasi atau gambaran masalah dunia nyata yang biasanya digunakan untuk lebih memahami, memprediksi, mempertimbangkan dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Nah, model ini biasanya berisi mengenai informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Lanjut ke definisi pemodelan. Pemodelan merupakan proses konstruksi sebuah model dari suatu sistem nyata dalam bahasa formal tertentu. Konstruksi ini dapat berupa konstruksi grafis, simbolik, simulasi, dan eksperimen. Sedangkan definisi model matematika sendiri yaitu sebagai suatu konstruksi matematis yang didesain untuk mempelajari suatu fenomena di dunia nyata. Lanjut ke subbab yang kedua, ada siklus pemodelan matematika. Dalam merumuskan model matematika, langkah yang pertama adalah kita harus merumuskan terlebih dahulu antara persoalan dunia nyata dengan model matematika yang akan kita buat. Setelah kita rumuskan, kita pecahkan. Nah, model matematika ini langsung memuat kesimpulan. Dalam kesimpulan ini kita tafsirkan dari kesimpulan ke prakiraan dunia nyata. Setelah itu kita uji lagi sesuai enggak sama persoalan dunia nyata. Nah, lanjut ke subbab yang ketiga. Di sini ada tujuan. Dalam pemodelan matematika memiliki tujuan sebagai berikut. Ada tujuan akademik dan manajerial. Dalam tujuan akademik memuat itu untuk menjelaskan kesimpulan, fakta sesuai realita. Yang kedua, mencari sebuah informasi. Nah, dalam tujuan manajerial terdiri dari sebagai alat pengambil keputusan, kedua sebagai proses belajar, dan yang ketiga sebagai alat komunikasi. Baik, saya Tanti Susanti sebagai pemateri 2 yang akan memaparkan materi atau subbab tentang fungsi dan manfaat, keuntungan penggunaan model, kriteria model yang baik, dan prinsip pemodelan matematika. Subbab yang berikutnya yaitu fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat pemodelan matematika, fungsinya itu untuk menirukan atau menggambarkan semirip mungkin keadaan objek yang diamati sesuai tujuan model. Adapun manfaatnya yaitu orang dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek. Subbab berikutnya yaitu keuntungan penggunaan model. Yang pertama dapat melakukan percobaan pada situasi kompleks. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, hemat waktu. Dan yang terakhir, fokus pada karakteristik permasalahan. Lanjut ke kriteria model yang baik. Ada 4 kriteria model yang baik. Yang pertama, tingkat generalisasi tinggi, kemudian mekanisme transparan, lalu potensial untuk dikembangkan, dan peka terhadap perubahan asumsi. Subbab selanjutnya yaitu prinsip pemodelan matematika. Ada 3 prinsip pemodelan matematika.
Yang pertama ada elaborasi, yaitu pemodelan dapat dimulai dengan cara sederhana dan secara bertahap dielaborasi hingga diperoleh model yang representatif. Prinsip pemodelan matematika yang kedua yaitu iteratif, yaitu pemodelan terkadang diperlukan pengulangan dan peninjauan kembali. Yang terakhir, prinsip sinektik, yaitu pemodelan dapat dikembangkan dengan metode yang dibuat untuk mengembangkan pengenalan masalah secara analogis. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah konstruksi model matematika. Dalam pemodelan matematika diperlukan sebuah langkah-langkah yang sistematis. Yang pertama, perumusan masalah yang menarik. Dan kemudian yang kedua, identifikasi variabel dan parameter yang berpengaruh. Kemudian yang ketiga, tambahkan asumsi secukupnya jika diperlukan. Yang keempat, perumusan model matematis berdasarkan informasi yang sudah tersedia. Kemudian kelima, melakukan kajian matematis terhadap model, yakni analisis serta perhitungan. Kemudian langkah selanjutnya, kesimpulan matematis dan interpretasi dari hasil yang didapat. Kemudian berikutnya, uji atau bandingkan model dengan masalah nyata. Nah, kemudian yang 9, jika model dirasa kurang fit atau kurang sesuai, maka dapat dilakukan modifikasi model. Nah, kemudian berikutnya, contoh model matematika. Misalkan ada soal seperti ini. Seorang anak dan ibunya ditimbang secara bersamaan, menunjukkan berat 73 kg. Anak tersebut dan ayahnya ditimbang secara bersamaan, menunjukkan berat 91 kg. Ayah dan ibu dari anak tersebut ditimbang secara bersamaan, menunjukkan berat 122 kg. Berapakah berat badan ketiga orang tersebut jika ditimbang secara bersamaan? Nah, penyelesaiannya, kita dapat melakukan pendefinisian dan pengidentifikasian dari beberapa informasi yang ada dalam soal. Nah, yang pertama kan kita tahu variabel yang terlibat, yakni variabel berat badan. Nah, di situ ada variabel berat badan anak, berat badan ibu, berat badan ayah. Nah, kita definisikan variabel berat badan ini ke dalam variabel matematika. Nah, kita misalkan berat badan anak dengan variabel A, berat badan ibu dengan variabel B, berat badan ayah dengan variabel C. Nah, setelah itu hal yang kita ketahui adalah jumlahnya. Nah, berat badan anak dan ibu adalah 73 kg, berat badan anak dan ayah adalah 91 kg, dan berat badan ayah dan ibu adalah 122 kg. Nah, kita buat sistem persamaan matematikanya. Nah, karena anak hitungan variabelnya A, berat badan anak variabel A ditambah B sama dengan 73, A ditambah C sama dengan 91, B ditambah C sama dengan 122. Nah, kemudian tujuannya apa yang dicari? Yang dicari adalah berat total ketiga orang. Maka perumusan matematikanya A ditambah B ditambah C sama dengan. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan proses penyelesaian sistem persamaan. Nah, dari persamaan tadi, persamaan 2 dapat dikurangi dengan persamaan 1 diperoleh C dikurangi B sama dengan 18. Nah, ini persamaan 4. Kemudian persamaan ini ditambah dengan persamaan 3 diperoleh 2C sama dengan 140, menghasilkan C sama dengan 70. Jadi diperoleh A sama dengan 91 dikurangi 70 sama dengan 21, dan B 73 dikurangi 21 sama dengan 52. Nah, maka total ketiganya A tambah B tambah C sama dengan 21 tambah 52 ditambah 70 sama dengan 143. Nah, tahap akhir dari proses penyelesaian ini adalah menginterpretasikan hasil matematis yang tadi ke dalam situasi nyata, yaitu dengan menarik kesimpulan. Jadi, berat badan total ketiga orang tersebut adalah 143 kg.
Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.